wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penguji ujian kinerja PPG tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Naimah. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 2 2023 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang, yang pada saat ini saya mengajar di Master Ulumudik Tampang, Kecamatan Laut, Kabupaten Pasaman dengan mata pelajaran fikih. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi syarat ujian kinerja tahun 2023. Tema yang saya angkat adalah materi fikih kelas 10 pada bab 4, yaitu ibadah haji dan ketentuannya. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Saya mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu. Fitri Yolanda, Haida Fazira, Hakimah Husni. Nah, supaya lokal kita ini bersih dari sampah-sampah, marilah kita bersihkan dulu. Kalau ada sampahnya yang di atas meja, di lantai, silakan pungut dulu. Nah, sudah bersih? Sudah rapi? Oke. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ibu ucapkan kepada Ananda yang pertama untuk kehadirannya. Kehadiran Ananda kelihatannya pada siang hari ini tidak ada yang keluar masuk pada pergantian jam pelajaran. Kemudian terima kasih untuk semangat belajarnya pasti ya. Yang ketiga, terima kasih atas kebersihan lokalnya. Konsentrasi. Konsentrasi. Satu kali lagi, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. 1, 2, 3. Kemerdekaan bangsa Ibu Hari, karena minta dansa empat jari, sorong ke kiri, sorong ke kanan, Lanjutkan aktivitas pembelajaran kita. Ibu seperti biasa tidak pernah bosan bertanya kepada Ananda, kenapa kita mesti belajar fikih? Tolong jawab dulu Yola. Supaya kita mengetahui hukum-hukum di dalam Islam. Ya, supaya kita mengetahui hukum-hukum atau aturan-aturan sesuai dengan ajaran agama Islam. Silakan Hakimah Husni. Kenapa kita mesti belajar fikih? Supaya kita mengetahui tata cara ibadah. Ya, bagus. Nah, dengan mempelajari fikih, kita bisa mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Tata-tata cara beribadah. Jadi merupakan jembatan bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum Islam, tidak hanya hukum-hukum Islam, tetapi kita bisa mempelajari hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan makhluk yang lainnya. Kita belajar di dalam fikih seperti itu. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Gambar apa ini? Gambar haji. Orang yang sedang melaksanakan Haji. Sesuai dengan pelajaran yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu ibadah haji dan ketentuannya. Apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini?
Tujuan pembelajaran kita tentang ibadah haji dan ketentuannya itu agar Ananda semua bisa memahami ibadah haji dan ketentuannya itu dengan analisis dalil-dalil, kemudian hikmah tasrifnya, kemudian kita sadar bahwa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita sadar kita ini manusia ciptaan Allah, seorang hamba. Kita harus mentaati perintah Allah, perintah Rasul, dan mentaati kedua orang tua. Nah, kemudian perhatikan lagi ke depan. Itu ada pertanyaan. Apakah kalian sudah pernah berkurban? Belum. Ya, melihat orang berkurban pernah? Pernah. Berkurban itu ngapain? Menyembelih hewan. Menyembelih hewan itu ada waktunya? Ada. Kapan? Ya, saat Idul Adha. atau yang kita sebut dengan hari raya haji. Sedikit sejarah tentang haji ini, siapa yang tahu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan kepadanya untuk membangun Ka'bah bersama anaknya yang bernama Ismail. Ya. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah? Supaya dikunjungi oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Artinya apa? Allah mempersatukan umat muslim ini di seluruh penjuru dunia di Ka'bah Baitullah yang dinamakan dengan naik haji. Jadi hikmah dari naik haji itu salah satunya adalah mempertemukan kita dengan saudara-saudara kita yang seiman dan setakwa, yaitu kaum muslimin. Di perkumpulan kita di Ka'bah, perkumpulan kita di Baitullah itu tidak memandang apapun, tidak memandang kaya, ya kan? Ya, Bu. Coba kamu lihat orang yang berpakaian ihram, semuanya sama. Ya, tidak ada kelihatannya kaya di sana, tidak ada kelihatannya miskin di sana. Orang yang kulit hitam, orang yang kulit putih, ada perbedaan di sana? Tidak ada perbedaan di sana. Untuk beribadah kepada Allah dan memupuk tali persaudaraan, itulah memacu setiap umat Islam untuk pergi beribadah ke tanah suci. Zaman dahulu orang pergi berhaji itu tidak menggunakan pesawat terbang, ya, tetapi menggunakan kapal laut. Kadang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sampainya di Mekah. Oke, tapi sekarang pada waktu sekarang seperti yang Ananda lihat, ya, pergi naik haji itu sudah dikelola oleh Kementerian Agama dan perginya bukan pakai kereta, bukan pakai kapal laut, tapi pakai apa? Ya, pakai pesawat. Mungkin Ibu ulangi pelajaran minggu lalu apa? Tentang zakat. Nah, zakat itu juga termasuk rukun Islam. Haji juga seperti itu, termasuk rukun Islam. Zakat, di mana zakat itu termasuk ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Ada ketentuan-ketentuannya. Begitu juga dengan haji, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, pertemuan kita hari ini kita akan membahas 5 bahasan. Yang pertama pengertian haji, yang kedua hukum haji, yang ketiga syarat-syarat wajib haji, kemudian rukun haji, dan yang kelima wajib haji. Oke, kita bahas sedikit mengenai pembahasan kita ini dengan menayangkan video. Silakan lihat video ini. Video tadi, keterangan ibu tadi ditambah lagi dengan buku-buku cetak, kemudian Al-Quran untuk pegangan bagi kamu referensinya berdiskusi. Silahkan bergabung dengan kelompoknya.
Ini LKPD sama buku yang menjadi referensinya. Ibu bagikan ya. Ini ya. Sedikit. Halaman yang pertama lihat. Nah, halaman yang pertama itu diisi dengan identitas kelompoknya, nama-nama kelompoknya. Kemudian halaman yang kedua, nah, ini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Kamu amati gambar tersebut, kemudian dijawab pertanyaan pada halaman yang ketiga. Halaman yang ketiga lihat. Nah, sesuai dengan petunjuknya. Sudah paham? Sudah, Bu. Penilaian dalam diskusi, yang pertama kekompakan, yang kedua kerjasamanya, yang ketiga materi yang telah kamu diskusikan. Oke, silahkan bekerja.
kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil dari diskusi kelompok kami. Tentang haji. Haji menurut bahasa artinya mengajar, sedangkan menurut istilah adalah mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah. Akan haji wajib ain sekali seumur hidup, dan dalilnya Quran surah Ali Imran ayat 97. Syarat wajib haji ada 5. 1. Beragama Islam, berakal, balik, merdeka, puasa atau mampu. Rukun haji, pakaian ihram, tawaf, wukuf di Arafah, syair. Itu hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan ada yang bertanya. Ya, silakan kelompok 1 bertanya. Hakimah Rusli. Haji sebanyak 2-3 kali apa hukumnya? Nah, ya. Jadi dari kelompok 1 tentang hukum berhaji itu adalah fardu ain, sekali seumur hidup. Bagaimana dengan orang yang naik haji itu 2-3 kali? Nah, silakan jawab kelompok 1, kelompok 2. Bagi 2-3 kali, hukumnya adalah sunnah. Nah, bagaimana kelompok? Tahan dulu. Ya, jadi naik haji itu diwajibkan memang 1 kali dalam seumur hidup yang namanya fardu ain. Tetapi bagaimana dengan orang 2 atau 3 kali naik haji? Hukumnya sunnah karena yang diwajibkan hanya satu kali seumur hidup. Inilah problema yang terjadi di masyarakat. Jika seandainya di kampung halaman kita atau tetangga kita punya uang untuk berhaji, tetapi tetangga kita ada yang miskin, mana yang kita dahulukan? Iya, bersedekah. Atau di kampung kita itu masjid dalam pembangunan, marilah kita bersedekah untuk masjid daripada kita naik haji, kan gitu. Oke, silakan kelompok yang lain mau bertanya. Ya, silakan kelompok 3. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bertanya tentang apa perbedaan rukun haji dan wajib haji. Ya. Kelompok 3 ya. Apa perbedaan rukun haji dengan wajib haji? Silakan dijawab. Perbedaan rukun haji dan wajib haji ialah kalau rukun haji jika ditinggalkan salah satunya maka hajinya batal dan harus mengulanginya tahun yang berikutnya. Jika wajib haji jika ditinggalkan salah satu rukunnya salah satu ibadah haji tidak batal tetapi harus membayar dam atau denda. Oke, jadi jawabannya dari kelompok 2 adalah rukun haji itu kalau tinggal salah satunya batal hajinya. Tapi kalau wajib haji ya tidak tergantung dengan sah atau tidaknya haji. Sah tetapi membayar dam. Nah, itu apa damnya, apa denda-dendanya? Pertemuan kedua kita lanjutkan itu. Ya. Puas? Puas, Bu. Oke, kita plus dulu untuk kelompok 2 ya. Silahkan duduk. Sekarang kelompok 1 presentasinya. Silahkan ke depan. Penjelasan tentang hukum melaksanakan haji. Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya, dan terdapat di dalam Quran surah Al-Imran ayat 97. Ya, silakan kelompok 3 mempresentasikannya ke depan. Diskusi dari kelompok kami tentang rukun haji. Rukun haji ada 6. 1 ihram, 2 wukuf, 3 tawaf, 4 sa'i, 5 tahallul, 6 tertib. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya. Jadi pengertian ibadah haji menurut bahasa itu menyengaja atau mengunjungi. Kita sudah tahu apa yang akan kita kunjungi.
Ka'bah Baitullah. Hukum melaksanakan ibadah haji ini terdapat pada surat Al-Imran ayat 97. Oke, ayat di Imran bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam yang telah memenuhi syarat wajib haji tadi. Apa syarat wajib haji itu? Yang pertama, Islam. ya, oke, ya, Merdeka. terus Puasa puasa atau atau mampu. Nah, yang kelima itu adalah syarat wajib haji. haji. Kemudian rukun haji. Rukun haji itu adalah rukun haji itu apabila kita meninggalkan salah satunya, maka haji kita Nah, bagaimana caranya lagi? Ya, caranya melaksanakan lagi pada tahun berikutnya. Nah, apa itu rukun haji? Berapa? Ada 6. Yang pertama, ya. 3, 4, 5. Nah, ya. Nah, ini kelompok ini salah ya. Oke, Ibu kasih pertanyaan. Siapa yang akan menjawabnya? Oke, Imam Husni. Apa yang Imam Husni, jelaskan kepada Ibu pengertian haji menurut istilah. Haji menurut istilah ialah mengerjakan ibadah haji dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Oke, hukum ibadah haji apa? Fardu ain. Fardu ain artinya? Fardu per individu yang dilakukan sekali dalam seumur hidup. Oke, bagaimana? Betul? Betul. Oke, kalau betul Ibu kasih hadiah. Silakan Haji Maksni ke sini. Nah, ini Nur Hatimah sudah menjawab pertanyaan Ibu dengan benar, maka Ibu kasih hadiah pena baru. Silakan. Nah, silakan duduk kembali. Oke. Nah, Ibu tanya bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Untuk mengukur kemampuan kamu semua, Ibu akan membagikan lembar tes untuk dikerjakan sekarang. Oke? Nah, kerjakan aja ya. Baik, pelajaran kita atau materi kita, pertemuan kita pada hari ini cukup sekian. Ibu tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ini. Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.